Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan kasus dari konstruksi balok Gerber berdasarkan contoh soal berikut ini. Kita di sini memiliki sebuah balok dengan 3 buah tumpuan, yaitu tumpuan sendi pada sisi sebelah kiri dan 2 buah tumpuan roll pada sisi sebelah kanan. Balok ini dilengkapi dengan beban terpusat, beban merata segi 4, dan beban merata segi 3. Kemudian pada bentang sebelah kanan, di sini dapat kita jumpai sebuah titik S, yaitu titik sambung dari konstruksi balok Gerber tersebut. Sebelum kita mulai menghitung, terlebih dahulu kita akan melengkapi balok ini dengan beberapa titik penting, yaitu titik A hingga titik E. Kita tetap mempertahankan titik S sebagaimana yang telah diketahui di soal. Titik S ini akan membagi konstruksi balok menjadi 2 bagian, yaitu balok bentang hijau dan balok bentang kuning. Titik S ini akan berubah menjadi tumpuan sendi bagi balok bentang SE, kemudian reaksi yang terjadi akan kita perhitungkan untuk balok yang berwarna kuning. Lebih lanjut di sini kita sudah split atau sudah kita bagi konstruksi dari balok Gerbernya sesuai dengan bagian yang ditandai dengan warna kuning dan warna hijau. Jadi yang warna hijau di sini kita berikan identitas sebagai struktur 1, yaitu sebuah balok bentang SE yang ditumpu sederhana, yaitu dengan tumpuan sendi dari titik S yang tadi dan tumpuan roll pada titik E. Kemudian pada bentangan S hingga E ini terdapat potongan dari beban segitiga yang seolah-olah membentuk beban trapesium. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita harus mencari tahu nilai dari Q tepat pada titik S-nya. Di sini nanti dapat kita cari dengan mudah dengan persamaan segitiga. Nah, apabila kita identifikasi lebih lanjut, tumpuan dari sendi ini dapat kita breakdown reaksinya menjadi 2, yaitu reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontal. Kemudian pada titik E, karena di sana merupakan tumpuan roll, kita dapat asumsikan reaksi yang terjadi merupakan reaksi vertikal ke arah atas. Nilai dari QS di sini dapat kita cari tahu dengan kesebangunan segitiga berikut ini. Teman-teman nanti dapat mempelajarinya secara mandiri. Kemudian, kita beranjak pada struktur yang kedua, yaitu potongan balok yang berwarna kuning. Nah, apabila di sini kita asumsikan bahwa pada titik S pada balok yang berwarna hijau, reaksi yang terjadi arah vertikal ke atas dan reaksi arah horizontalnya ke arah samping kanan, maka reaksi ini akan kita perhitungkan pada balok yang berwarna kuning dengan arah yang berlawanan, sehingga RS di sini yang awalnya ke atas menjadi ke bawah, kemudian HS yang mula-mula ke arah kanan. Pada perhitungan struktur yang kedua yang berwarna kuning di sini, kita anggap ke sebelah kiri. Dan di sini dapat kita lihat bahwa potongan dari beban segitiganya masih menyisikan bagian yang kecil. Jadi tetap kita perhitungkan. Disertai dengan reaksi-reaksi yang terjadi pada tumpuan B dan tumpuan D. Jadi berikut ini merupakan rekap dari pembagian struktur dari balok Gerbernya menjadi potongan struktur yang lebih sederhana, yaitu struktur statis tentu yang dapat kita kerjakan sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah kita breakdown atau kita split struktur balok Gerbernya menjadi balok yang berwarna hijau dan berwarna kuning, kita dapat mulai menghitung reaksi tumpuan yang terjadi pada segmen balok tersebut. Kita mulai dengan menghitung reaksi tumpuan pada balok yang berwarna hijau. Di sini kita gambarkan ulang struktur dari baloknya, yaitu balok bentang SE dilengkapi dengan tumpuan sendi pada titik S dan tumpuan roll pada titik E. Kemudian pada titik S di sini terdapat beban merata sebesar 0,86 ton per meter dan pada titik E terdapat beban merata segitiga penuh yaitu Q2 sama dengan 3 ton per meter. Nah, untuk dapat mengerjakan kasus yang berikut ini, kita dapat dengan mudah membagi atau menyederhanakan beban trapesium yang terjadi di sini menjadi 2 bagian, yaitu pada bagian bawah kita anggap sebagai beban segi 4 sebesar 0,86 ton per meter, yaitu QS.
Selanjutnya dapat kita perhitungkan reaksi yang ditimbulkan dari beban segitiga, di mana beban segitiganya ini sebesar delta Q. Jadi delta Q-nya ini sebesar Q2 min Qs atau 3 min 0,86 sama dengan 2,14 ton per meter. Jadi teman-teman nanti dapat menghitung reaksi yang terjadi akibat beban segi 4 sendiri dan reaksi yang terjadi akibat beban segitiga ini sendiri kemudian disuperposisi atau dijumlahkan per tiap titiknya. Jadi contoh perhitungannya dapat teman-teman lihat pada bagian berikut ini. Jadi bagian yang awal di sini adalah perhitungan reaksi dari titik E dan titik S akibat beban segi 4 saja. Di sini dihasilkan reaksi sebesar 2,15 ton ke arah atas. Kemudian akibat beban segitiga, yaitu beban yang di atas ini, dapat dihitung reaksinya sebesar yang di titik E 3,57 ton ke arah atas dan di titik S di sini diperoleh 1,78 ton ke arah atas. Karena memang kalau kita kembali pada materi akibat beban segitiga pada konstruksi balok, maka pada titik yang ada di bagian yang ditunjuk oleh kursor akan mendapat reaksi yang lebih besar. Kemudian yang di sini mendapatkan reaksi yang lebih kecil. Berarti reaksi di titik E akan lebih besar daripada di titik S. Di sini terbukti ya. Nah, kemudian dapat kita superposisikan atau kita jumlahkan per titiknya. Jadi, reaksi di titik E itu sama dengan reaksi di titik E akibat beban segi 4 ditambah dengan reaksi di titik E akibat beban segitiga. Begitu pula untuk titik S, akibat beban segi 4 dan beban segitiga dijumlahkan, sehingga di sini diperoleh RE sama dengan 5,72 ton ke arah atas dan RS sebesar 3,93 ton ke arah atas. Setelah kita hitung reaksi yang terjadi pada titik E dan titik S, kita dapat gambarkan rekap dari reaksi yang terjadi. Jadi di sini dapat kita gambarkan kembali konstruksi dari balok yang berwarna hijau. Kemudian kita berikan reaksi yang terjadi beserta arahnya. Di sini RS ke arah atas, kemudian RE juga ke arah atas, nilainya sesuai dengan hasil perhitungan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung reaksi yang terjadi pada bentang balok yang berwarna kuning. Jadi apabila di sini kita salin, ilustrasi dari balok yang berwarna kuning adalah sebagai berikut. Nah, hal yang perlu teman-teman cermati di sini adalah di sini pada titik S, pada bentangan yang warna hijau sebelumnya, dia diwujudkan sebagai tumpuan sendi. Reaksi yang ditimbulkan dari tumpuan sendi di titik S ini adalah ke atas. RS sama dengan 3,93 ton. Nah, nilai ini harus kita perhitungkan dalam perhitungan reaksi tumpuan yang terjadi pada balok yang berwarna kuning. Nah, konsepnya adalah tandanya harus dibalik. Di sini, karena yang sebelumnya ke atas, maka dalam perhitungan selanjutnya di sini dianggap berlawanan, yaitu ke bawah. Nilainya sama. Kemudian di sini, teman-teman juga dapat cermati bahwa ada sebagian dari potongan beban segitiga yang awalnya terpotong dari bentangan SE. Nah, nanti teman-teman harus tetap memperhitungkan bagian tersebut. Baik, kita akan mulai untuk menghitung reaksi yang terjadi pada struktur yang kedua atau balok yang berwarna kuning. Jadi, di sini teman-teman dapat lakukan sebagaimana yang teman-teman telah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan memberlakukan keseimbangan momen di titik tertentu sama dengan 0, atau sigma gaya vertikal sama dengan 0, atau sigma gaya horizontal sama dengan 0. Nah, kita bisa mulai dengan menghitung nilai dari reaksi yang terjadi pada titik D atau RD. Untuk dapat mencari tahu nilai dari RD, di sini dapat kita berlakukan prinsip keseimbangan momen di titik B sama dengan 0, dan reaksi dan gaya yang berkontribusi dalam perhitungan tersebut adalah di sini ada P yang membentuk perputaran berlawanan dengan arah jarum jam terhadap titik B, kemudian ada Q1 yang berputar searah dengan jarum jam, kemudian di sini ada RD berputar berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian ada beban segitiga kecil ini, perputarannya adalah searah dengan jarum jam, kemudian ada yang terakhir adalah RS. RS dari reaksi yang terjadi pada titik S di sini membentuk perputaran yang searah dengan jarum jam.
Nah, di sini teman-teman dapat hitung dengan cara yang sama seperti pada pertemuan sebelumnya dan akan diperoleh nilai RD sama dengan 8,67 ton ke arah atas. Nah, selanjutnya teman-teman dapat mencari tahu nilai dari RB dengan memberlakukan prinsip kesetimbangan gaya vertikal sama dengan 0 dan diperoleh di sini RB sama dengan 7,12 ton ke arah atas. Kemudian untuk gaya horizontal yang terjadi, karena tidak ada pada struktur ini, maka nilai dari HB sama dengan 0. Nah, nanti teman-teman silahkan mencermati perhitungan dari reaksi yang terjadi pada titik B dan titik D berikut ini. Setelah kita menghitung reaksi yang terjadi pada titik D dan titik B, kita dapat merekapitulasi reaksi yang terjadi dalam penggambaran berikut ini. Jadi, pada titik B dan titik D terjadi reaksi ke arah atas, RB sama dengan 7,12 ton dan RD sebesar 8,67 ton. Selanjutnya dapat kita satukan kembali segmen dari balok yang terpisah sebelumnya menjadi satu bagian seperti yang diketahui pada soal, yaitu baloknya itu mulai dari bentangan A hingga bentangan E. Dan di sini dapat kita tuliskan nilai dari reaksi yang terjadi pada tiap titiknya, yaitu reaksi di titik B, D, dan E. Karena pada balok ini tidak terjadi gaya horizontal sama sekali, maka tumpuan-tumpuan pada balok tersebut tidak mengalami reaksi arah horizontal. Setelah kita menyelesaikan perhitungan dan penggambaran dari reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuan, kita dapat mulai menghitung gaya dalam yang terjadi pada tiap titiknya. Yang paling mudah di sini adalah dalam menghitung gaya normal yang terjadi pada titik A hingga titik E. Karena struktur ini tidak mengalami gaya horizontal sama sekali pada sepanjang bentang balok tersebut, maka nilai dari NA hingga NE sama dengan 0. Selanjutnya adalah perhitungan gaya geser yang terjadi pada masing-masing titik. Kita mulai dengan titik A, dipandu dengan penggambaran ilustrasi yang ada di sebelah kiri. Di titik A di sini dapat kita lihat bahwa pada titik tersebut terjadi gaya vertikal ke arah bawah yaitu P sebesar 1 ton, maka nilai dari DA sama dengan P sama dengan 1 ton negatif. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari gaya geser yang terjadi pada titik B. Mulai dari titik B hingga titik E kita akan melakukan pandang kiri dan pandang kanan. Kita mulai dari titik B pandang kiri atau DB kiri. Nilai dari DB kiri di sini sama dengan DA karena sepanjang bentang A hingga B tidak terjadi beban sama sekali. Maka di sini nilai dari DB kiri sama dengan 1 ton negatif. Kemudian tetap pada titik B, pandang kanan berarti sudah melibatkan RB, nilai dari DB kanan sama dengan DA plus RB atau min 1 plus 7,12 sama dengan 6,12 ton positif. Kemudian, setelah kita menyelesaikan pada titik B, kita akan beralih ke titik C di sini. Untuk titik C pandang kiri, nilainya adalah sebesar, kita lanjutkan dari perhitungan DB yang kanan. DB kanan berarti ada di sini, kita akan menghitung di titik C pandang kiri, berarti akan ada beban merata segi 4 yang akan kita perhitungkan. DC kiri sama dengan DB kanan dikurangi Q1 dikalikan L BC sama dengan 3,86 ton negatif. Nah, di sini teman-teman harus mencermati bahwa dari titik B ke titik C, B ke titik C terjadi beban merata segi 4 dan terjadi peralihan gaya geser yang nilainya positif menjadi negatif. Berarti teman-teman nanti harus mencari tahu nilai dari X atau letak perpotongan dari gaya lintangnya yang terjadi sama dengan 0. Karena teman-teman nanti harus menghitung nilai momen yang terjadi pada perpotongan titik tersebut. Kita lanjut dengan menghitung dari gaya geser di titik C pandang kanan. Karena pada titik C di sini tidak terjadi beban terpusat atau beban lain sama sekali, maka DC kanan sama dengan DC kiri sama dengan 3,88 ton negatif. Selanjutnya pada titik D, kita akan melihat DD kiri atau
titik D pandang kiri. Karena sepanjang C hingga D di sini tidak terjadi beban sama sekali, maka nilai dari DD kiri sama dengan DC kanan. Sama dengan 3,88 ton negatif. Kemudian kita beralih ke titik DD kanan. Di titik yang sama pandang kanan, di sini dia akan melewati RD ke arah atas, maka nilai dari DD kanan sama dengan DD kiri ditambah dengan RD, di mana DD kiri tadi nilainya negatif, kemudian ditambah dengan RD sebesar 8,67, diperoleh nilai DD kanan sama dengan 4,79 ton positif. Selesai di titik D, kita akan beralih ke titik E. Titik E. DE kiri. Nah, untuk menghitung DE kiri di sini, teman-teman harus melihat beban yang terjadi pada bentang D hingga E. Di sini terjadi beban segitiga. Maka nilai dari DE kiri sama dengan DD kanan dikurangi dengan setengah Q2 dikalikan L DE. Di sini karena beban segitiga maka ada pengalinya setengah. Akan diperoleh nilai dari DE kiri sama dengan 5,71 ton negatif. Nah, teman-teman di sini juga hal yang sama dengan yang sebelumnya karena terjadi transisi antara gaya lintang yang positif menjadi gaya lintang yang negatif pada titik yang berbeda ya di sini ya. DE dari yang awalnya itu positif 4,79 menjadi negatif 5,71, maka teman-teman nanti harus mencari tahu nilai dari X atau bentangan di mana D-nya nanti sama dengan 0. Nanti selanjutnya teman-teman harus menghitung momen yang terjadi pada titik D sama dengan 0 itu. Kemudian terakhir di sini teman-teman akan menghitung pada titik E, pandang kanan, karena pada titik E ini terjadi reaksi ke arah atas yaitu RE sebesar 5,72, maka di sini diperoleh angka minus 0,01 atau mutlaknya adalah 0. Nah, ini seharusnya kalau teman-teman melakukan perhitungannya dengan benar, teman-teman dapat mendapatkan nilainya mutlak sama dengan 0. Nah, di sini terjadi selisih karena memang dalam perhitungan tadi kita memberlakukan banyak sekali pembulatan sehingga errornya terakumulasi sampai ke akhir. Nah, di sini tidak masalah apabila selisihnya tidak terlalu signifikan, sehingga perhitungannya bisa dianggap oke, perhitungannya benar. Review sekilas terkait perhitungan gaya geser yang telah kita selesaikan sebelumnya. Di sana terjadi peralihan antara gaya geser positif menjadi negatif di dua titik, yaitu antara bentangan B hingga C atau bagian yang ditunjuk oleh kursor ini, dan antara bentangan D hingga E atau perhitungannya yang ditunjuk oleh kursor berikut ini. Nah, kita ingin mencari tahu nilai dari X atau jarak di mana pada titik tersebut terjadi gaya geser sama dengan 0. Kita mulai dengan range B hingga C terlebih dahulu, di mana pada range BC ini terjadi beban merata segi 4 sebesar Q1 sama dengan 2 ton per meter. Nah, apabila di sini kita salin nilai dari gaya geser yang terjadi, pada posisi DB kanan di sini terjadi gaya geser sebesar 6,12 ton positif. Kemudian pada posisi DC kiri terjadi gaya geser sebesar 3,88 ton. Kemudian jarak antara bentangan B hingga C di sini diketahui 5 meter. Nah, kita ingin mencari tahu nilai dari X-nya, di mana pada titik tersebut terjadi gaya geser sama dengan 0. Nah, teman-teman di sini dapat memberlakukan prinsip kesebangunan segitiga, hingga pada akhirnya nanti akan dapatkan nilai dari X1-nya. Nah, di sini nilai X1 diperoleh sebesar 3,06 meter dari sebelah kiri atau dari titik yang ditunjuk oleh kursor. Nah, nantinya pada segmen perhitungan momen, teman-teman dapat mencari tahu nilai dari MX1. Setelah kita peroleh nilai dari X1, di mana X1 ini berada di antara titik B dan titik C, selanjutnya kita akan mencari nilai dari X2, di mana X2 itu adalah titik di mana terjadi gaya geser sama dengan 0 antara bentang D hingga E. Nah, karena pada bentang D hingga E di sini terjadi peralihan antara gaya geser positif menjadi gaya geser negatif. Nah, teman-teman di sini perlu
Perhatikan dan cermati bahwa pada bentang D hingga E itu terjadi beban segitiga. Kalau pada bentang BC tadi terjadi beban segi 4, tentu saja treatmentnya akan berbeda. Kalau yang sebelumnya tadi pada bentang BC, teman-teman dapat selesaikan dengan kesebangunan segitiga. Tapi apabila di atasnya terjadi beban merata segitiga, teman-teman tidak dapat melakukan pendekatan kesebangunan segitiga untuk mendapatkan nilai dari X2. Melainkan teman-teman harus buka kembali materi dari beban segitiga yang sudah diupload pada pertemuan sebelumnya. Jadi, di sini sebagai pengingat, untuk menyelesaikannya, teman-teman perlu mencari tahu terlebih dahulu fungsi dari beban meratanya dengan memberlakukan persamaan berikut ya, yang teman-teman sudah sangat familiar, di mana nanti akan diperoleh nilai Y sama dengan QX sama dengan 3/7X. Nanti lebih lanjut, teman-teman silahkan buka materi balok dengan beban segitiga yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman akan mencari tahu fungsi dari gaya gesernya alias Vx, di mana Vx menurut materi sebelumnya adalah sama dengan minus integral Qx dx. Nah, nanti diperoleh sama dengan minus 3/14 X kuadrat plus konstanta. Di mana konstantanya di sini adalah awalan nilai gaya geser pada titik D, alias di sini sebesar 4,79 ton. Karena positif, maka di sini kita akan gunakan angka positif juga. Jadi Vx sama dengan minus 3/14 X kuadrat plus 4,79. Nah, teman-teman di sini perlu buka materi ya, bagaimana sih distribusi dari gaya geser akibat segitiga yang wujudnya demikian. Karena pada materi tersebut sudah dijabarkan segitiga yang wujudnya seperti ini dengan segitiga yang mirror dari bentuk ini memiliki distribusi dari gaya geser yang berbeda ya. Teman-teman jangan menyamaratakan karena berbeda. Nah, kalau segitiganya bentuknya demikian, maka wujud distribusi dari gaya gesernya adalah kurva cembung seperti ini. Dia menghubungkan antara nilai DD kanan sebesar 4,79 ton positif dan DE kiri sebesar 5,71 ton negatif. Nah, dihubungkan dengan kurva cembung. Teman-teman ingin mencari tahu nilai dari X2 di sini. Untuk mencari tahu nilai dari X2-nya, teman-teman dapat menggunakan persamaan Vx yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian teman-teman ingin mencari nilai X-nya. Berarti Vx-nya sama dengan 0. 0 sama dengan minus 3/14 X2 kuadrat plus 4,79. X2 sama dengan akar dari 22,35 diperoleh 4,72 meter dari sebelah kiri. Jadi jaraknya ini adalah 4,72 meter. Nah, ini teman-teman pada bagian momen dapat mencari nilai dari MX2-nya. Setelah selesai perhitungan dari gaya geser yang terjadi pada titik A hingga titik E, kemudian teman-teman juga sudah mencari tahu nilai dari X1 dan X2, teman-teman dapat mulai menghitung momen yang terjadi pada tiap titiknya. Perhitungan momen standar sekali, teman-teman sudah menguasainya karena sudah berkali-kali dibahas. Di sini kita mulai dengan titik A. Titik A di ujung bebas. Di sini berarti momennya sama dengan 0. Kemudian kita bergerak ke titik B. Titik B berarti yang berkontribusi dalam perhitungan momennya hanya P. Arahnya berlawanan, berarti negatif. Berarti MB sama dengan 3 ton meter negatif. Kemudian kita bergerak ke titik C. Titik C. Berarti momen yang terjadi di sana kontribusinya dari P, kemudian dari RB, kemudian dari Q1. Teman-teman dapat menghitungnya dengan cara yang cukup standar ya. Seperti ini, diperoleh MC sama dengan 2,6 ton meter positif. Perhatikan tandanya. Kemudian teman-teman bergerak ke titik D. Berarti
acuan di titik D, bentangannya itu adalah sepanjang yang warna kuning ini. Kontributornya adalah P, kemudian ada RB, kemudian ada Q1. Nah, di sini diperoleh nilai dari MD sama dengan 9,04 ton meter negatif. Selanjutnya, menghitung momen pada titik E. Kebetulan di titik E ini adalah tumpuan roll. Di bagian ujung dari balok, maka nilai momennya sama dengan 0. Nah, selanjutnya teman-teman harus menghitung nilai momen di titik X1 dan X2. Karena pada titik X1 dan X2 tadi terjadi peralihan antara gaya geser positif menjadi gaya geser negatif, maka harus dihitung momennya berapa. Kita mulai dengan MX1 dulu. Nah, MX1 berarti bentangan yang ditinjau adalah dari titik A hingga titik X1. Berarti yang terlibat dalam perhitungan momen ini nanti adalah ada P, kemudian ada RB, kemudian ada sebagian dari Q1-nya. Nah, nanti teman-teman harap mencermati persamaan berikut. Nanti diperoleh nilai MX1 sama dengan 6,36 ton meter positif. Selanjutnya, kita akan menghitung momen pada titik X2 atau MX2. Persamaannya cukup panjang karena kita pandang kiri di sini. Berarti bentangannya itu mulai dari A hingga X2. Kontributornya nanti berarti ada P1, kemudian ada RB, kemudian ada Q1, ada RD, ada sebagian dari segitiganya. Nah, berarti kalau segitiganya terpotong seperti ini, teman-teman harus cari tahu nilai dari Q(X2). Tepat di X2 ini berapa? Gampang kalau ini dengan kesebangunan segitiga biasa. Nanti diperoleh Q(X2) sama dengan 2,02 ton meter. Kemudian teman-teman nanti dengan teliti bisa menghitung momen yang terjadi. Nah, di sini diperoleh nilai MX2 sama dengan 6,07 ton meter positif. Nah, ini teman-teman silahkan mengoreksi apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya kita dapat menggambarkan bidang gaya dalam yang terjadi berdasarkan perhitungan gaya dalam yang telah kita selesaikan. Kita dapat salin terlebih dahulu struktur dari balok Gerbernya dan kita lengkapi dengan titik penting serta reaksi yang terjadi pada tiap tumpuannya. Kita mulai dengan penggambaran bidang gaya normal. Karena pada balok ini tidak terjadi gaya horizontal serta reaksi arah horizontal yang terjadi, maka sepanjang dari balok ini tidak terjadi gaya normal sama sekali. Sehingga bidang gaya normalnya akan flat mendatar nilainya 0. Selanjutnya, kita menggambarkan bidang gaya geser yang terjadi. Kita dapat salin terlebih dahulu angkanya berdasarkan perhitungan pada bagian atas. Nah, dalam penggambaran teman-teman tetap harus memperhatikan distribusi dari beban yang terjadi pada tiap titiknya. Kita mulai dengan titik A di sini. Titik A nilainya adalah 1 ton negatif, berarti kita gambarkan ke arah bawah. Kemudian titik B di sini DB kiri sama dengan 1 ton negatif juga. Dan di sini dapat kita perhatikan antara titik A hingga titik B tidak terjadi beban sama sekali, maka untuk menghubungkan titik A hingga titik B dapat dihubungkan dengan garis datar lurus. Kemudian di bagian titik B di sini terjadi reaksi arah ke atas yaitu RB 7,12 sehingga di sini diperoleh nilai dari gaya gesernya sebesar 6,12 ton. Kemudian kita lihat pada titik C pandang kiri diperoleh angka 3,88 ton negatif. Nah, karena di sini terjadi beban merata segi 4, maka untuk menghubungkan titik B ke titik C itu dihubungkan dengan garis lurus linear. Kemudian kita lihat pada titik D kiri terjadi gaya geser sebesar 3,88 ton negatif. Dan pada bagian C hingga D tidak terjadi beban sama sekali, sehingga C ke D dapat dihubungkan dengan garis lurus. Pada titik D di sini terjadi reaksi arah vertikal sebesar RD sama dengan 8,67 ton, sehingga pada titik D kanan diperoleh nilai gaya geser positif 4,79. Kemudian, pada titik E pandang kiri terjadi gaya geser sebesar 5,71 ton. Dan teman-teman di sini harus memperhatikan
bahwa pada bentang D hingga E itu terjadi beban merata segitiga. Teman-teman nanti dapat akses kembali materinya, bagaimana cara menggambarkan distribusi dari gaya geser apabila segitiga bebannya itu demikian. Nah, di sini sebagai petunjuk apabila segitiganya demikian, maka menggambarnya harus secara parabol, dan parabolnya ini parabol yang cembung. Dihubungkan titiknya demikian, kemudian pada titik akhir yaitu titik E pandang kanan, di sini terdapat RE sehingga nilainya akan kembali ke 0. Selanjutnya adalah penggambaran bidang momen. Di sini saya sudah salin kondisi dari pembebanan yang terjadi pada balok Gerber yang kita analisis. Kenapa kok saya taruh di sini? Agar teman-teman nanti dapat dengan mudah meng-cross-check sebenarnya beban apa yang terjadi pada penggal segmen yang teman-teman analisis. Contoh di sini, teman-teman sudah mengetahui nilai dari MA, MB, MX1, MC, MD, MX2, dan ME. Dan pada setiap penggal atau segmen dari balok ini terjadi beban yang berbeda-beda. Contoh, titik A di sini hanya terjadi beban terpusat, A ke B bebannya kosong, B ke C beban segi 4, kemudian C ke D bebannya kosong, D hingga E di sini bebannya berupa beban segitiga. Nah, di sini teman-teman harus secara cermat membedakan bagaimana cara menghubungkan titik-titik yang teman-teman sudah ketahui di sini. Apakah titik momen tersebut harus dihubungkan dengan garis linear atau dengan garis parabol. Di sini teman-teman dapat mulai dengan memplotkan nilai dari momen yang terjadi pada tiap titiknya, mulai dari MA sama dengan 0, MB 3 ton meter negatif, kemudian MX1 di sini 6,36 ton meter positif, kemudian MC di sini 2,6 ton meter positif, kemudian MD sebesar 9,04 ton meter negatif, kemudian MX2 6,07 ton meter positif, dan di ME sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara tiap titiknya? Nah, di sini teman-teman dapat mulai dengan menghubungkan titik A hingga titik B terlebih dahulu. Karena di sini tidak terjadi beban sama sekali, maka untuk menghubungkan 0 ke 3, teman-teman dapat menghubungkannya dengan garis lurus linear. Kemudian, untuk menghubungkan titik 3 ke titik 6,36 di sini, karena pada range tersebut terjadi beban merata segi 4, maka harus dihubungkan dengan garis parabol, cekung. Kemudian dari 6,36 ke 2,6, masih pada range BC di sini ya, karena terdapat beban merata segi 4, maka ini harus dihubungkan dengan garis parabol juga. Kemudian, mulai dari bentang CD di sini, karena tidak terjadi beban sama sekali, maka dari 2,6 hingga 9,04 harus dihubungkan dengan garis lurus. Jadi teman-teman harap mencermati bagaimana cara menghubungkannya, tidak serta-merta tanpa alasan linear parabol, tapi harus mencermati ulang apa yang terjadi pada penggal bentang tersebut. Kemudian 9,04 ke 6,07 di sini bebannya beban merata segitiga, berarti distribusinya nanti adalah parabol, melengkung, cekung seperti ini. Kemudian 6,07 ke titik 0 di sini masih pada bentang DE karena terdapat beban segitiga, maka di sini dihubungkan dengan garis parabol juga. Berikut merupakan rekapitulasi dari penggambaran bidang gaya dalam yang terjadi pada balok Gerber yang kita analisis, mulai dari gaya normal, kemudian gaya geser, serta momennya. Pesan saya pada bagian ini adalah teman-teman tetap harus memperhatikan beban yang terjadi pada segmen atau bagian bentang balok yang teman-teman gambarkan. Jadi, untuk menggambarkan atau menghubungkan antar titiknya dengan garis lurus maupun garis parabol itu ada alasannya.